putar balik situ aja ya. Biar nggak kelamaan juga. Wah ini terlalu banyak warning ini, serius ini kalau di Indonesia pusing. Bisa di custom ya suaranya biar nggak dung 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 terus itu. Nah soalnya itu tapi bisa dimatiin kok Pak. Itu biarin aja mas, kan suaranya aja sih sebenarnya yang masalah. Nanti kita cek ketika udah berhenti aja, lebih safety. Oh ini tuh kurang kan tetap safety first. Oke. Kalau nanjak pasti kuat sih mobil listrik. Top speednya Ya ini top speednya di limit berapa? 130 sih, Oh 130. Kalau punya saya di limit 150 itu yang Ionnya. karena lebih besar unitnya mungkin Pak. Kalau yang EX5 maksimum di limit berapa? Misalnya coba tak lihat dulu. Oh iya. Takutnya salah saya. Iya betul. Soalnya kalau mobil listrik kan memang harus di limit kan Pak, buat safety-nya juga. Karena memang terlalu kuat sih. Enak banget remnya ini loh. Remnya tuh smooth banget. Ini suspensinya juga enak Pak. Nganu semua ya, multi-link. Iya. Nah, kena jengklong gitu nggak gini, nggak apa istilahnya, nggak goyang. Iya. Empuknya juga nggak yang ya sih, nggak goyang, nggak keras. Kok suruh stop? Ya ngapain di stop? Ini kita belok kiri ya. Masih maju lagi sih Pak, lampu merahnya. Oh masih lagi ya? Iya, masih agak maju lagi. Oh ini ada biadi. Ini saya sama didampingi Mas siapa? Mas Yura Pak. Mas Yura ya. Bagian servis ya. Bagian after sales Pak. After sales. Oh. Lebih tepatnya spare part, jadi kalau butuh spare part ya bisa. Kalau ada masalah gitu spare partnya gampang mas. Spare partnya kalau dari sendiri sih kan Pak, pendirian dealer itu udah include Spare beberapa part. part ya yang harus di yang kira-kira akan perlu orang anu ya. Iya. Untuk part-part seperti lampu-lampu aja udah memang diredikan dari Jili ya Pak. Udah harus punya lah Pak. Terus kalau klaim garansi gitu jelas prosedurnya udah ada gitu, atau harus tanya pusat dulu? Sudah ada beberapa yang memang udah ada SOP-nya gitu. SOP-nya ya? udah harus diganti ini. Soalnya saya pakai Ion itu setiap klaim garansi harus tanya pusat dulu. Nanti kita coba putar baliknya yang agak sana. Oh, suspensinya gitu ya. Meskipun multilink tapi bukan yang terlalu empuk ya. Cocok sih. Ini sepi kan belakang. Iya, stabil. Iya, stabil. Ini sana lagi ada putaran balik ya? Masih ada putaran balik lagi sana. Oke. Yang mobil putih sana aja putar baliknya. Ini tuasnya juga dingin Pak. Ini padahal belum pakai kaca film. Sini aja putar balik. Oh, setirnya ini nganu ternyata. Beratnya menyesuaikan kecepatan. Iya, semakin tinggi kecepatannya dia semakin berat.
Ya buat harga segini anu ya dia ya berarti lebih mahal dari si Biadi Atos 1 tapi dengan lebih dikasihnya lebih juga ya ternyata lebih nyaman lebih gede. Pegangan setirnya kan juga enak itu Pak. Ha-ha. Peredamannya lumayan juga termasuknya ini. Suara-suara luarnya biasanya kan suara motor apa-apa masuk ini termasuknya bagus. Wah kenapa baru buka sih? Coba dari dulu saya sebelum beli Ionnya itu. Ini belok kanan. Ambil yang tengah aja lah biar nanti nggak cepet. Enaknya ini loh, brakingnya itu smooth banget. Bisa set. Kalau ini apa? Oh ini, oke. Shortcut. Ini tuh kondisinya sekarang on atau off ini? Ini off itu Pak. Oh off. Iya. Kalau gini off. Ini Itu off. kalau gini malah Oh, on. ini on ya. Oh, ternyata malah off. Bahasanya. Tapi ini tombolnya gede sih ini. Jadi kan meset-meset gini gampang. Coba. Ini juga ada 2 mode Pak. Ini mode terang, nanti mode gelap juga bisa. Android Auto udah ada apa belum? Kalau yang untuk unit ini belum. Oh, tapi ada update. Nanti ada update. Oke. Kayak Yasmin dulu juga. Awal nyusul belum update-nya. ada. Iya, nyusul. Ini sementara adanya cuma apa namanya? Carbide link. Ini enak sih. Kalau cuman dia masalahnya harganya dinaikin dari Atos 1 ya. Di Cina kan harganya sama. Makanya langsung ini jadi terlaris di Cina. Sportnya juga anunya nggak yang langsung nendang banget ya. Tapi paling enak comfort sih memang. Dipotong warning tapi nggak ngerem sendiri, bagus. Kalau yang apa Ion V itu kan sama Yuti ngerem sendiri. Kalau ini masih cocok untuk traffic Indonesia meskipun warningnya kebanyakan sih. Ini udah gak bunyi Pak. Iya, sudah lumayan. Bisa dimatikan, bisa dinyalakan. Ini ada mode one pedalnya nggak sih? Belum sih Pak saya. Oh. Mana sih? Oh ini dia. Terus terang ini palangnya tuh kurang kelihatan. Jilinya kan silver, backgroundnya abu-abu. Soalnya ini baru sementara sih Pak. Oh. Nanti kalau bangunan dealernya yang asli udah jadi, kita pindah ke dealernya. Soalnya totemnya itu juga nggak boleh dirubah-rubah dari pihak Platinum sendiri. Oh. Ini sini ya. Gambar ini aja Pak. Nanti saya yang natain Pak. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ini otomatis
Oh iya bener, otomatis rem. Otomatis rem. Ini kan langsung, ini posisi D kan? Langsung keluar aja nanti langsung B. Ini terus kalau kita tinggal pergi aja ngunci sendiri, mati semua. Bisa dibuat keluar langsung ngunci juga bisa, atau mau pakai remote juga bisa. Oke, bisa. Jadi yang penasaran pengingat mana ya? Dia automatic brakingnya bisa diatur sih pak. Enggak, volumenya sudah rendah padahal tetapi masih kenceng. Tidak ada volume off ya sayangnya. Nggak ada. Makasih. Ini kuncinya? Di tinggal aja tak balik. Nih ya. Kasih.